pujian kita. Yesus, syukur bagimu, kau
segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh menaikkan pujian kami Tuhan. Dalam malam hari ini Tuhan, segala pujian, segala syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau Tuhan, sertai setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Ada suka? Coba lihat temannya samping kanan kiri, coba berikan senyuman yang terbaik. Tunjukkan bahwa hari ini kita datang dengan penuh sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka,
Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, kita angkat lagi pujian kita. Kita mau terima lagi sukacita yang dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kembali ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita.
dapat menjalankan firman yang Kau kehendaki Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya saya persilakan kepada Hana. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita akan lanjutkan pelajaran Alkitab kita dari kitab Wahyu, pasalnya yang kedua masih ayat 20 sampai 23. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya pasal yang kedua ayat 20 sampai 23. Sudah dapat ayat-ayat ini, mari kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai 23. Kita mulai pada hitungan ketiga. Wahyu pasalnya yang ke-20 pasal 2 ayat 20 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Debia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Puji Tuhan, kita sudah mempelajari ya ayat-ayat ini, keadaan jemaat di Tiatira ini ya dalam beberapa Jumat ya dari tahun lalu. Yang kita lihat di sini adalah memang sekarang ini ya, kalau lihat di Tiatira ini, bahwa gereja itu apa ya, kompromi begitu. Jadi sungkan menegur dosa, sungkan ya terhadap orang-orang berdosa ya, dan melakukan pembiaran ya, dibiarkan sajalah ya. Jadi itulah yang terjadi. Isabel dibiarkan oleh gembala Tiatira pada waktu itu, sehingga dia bebas untuk menyampaikan firman Tuhan, bebas untuk mengajar dan kemudian menyesatkan orang. Dan kita sudah pelajari ya, jangankan menerima ya orang penyesat di rumah, itu Tuhan bilang jangan ya. Jadi jangan Bapak Ibu, karena kita sungkan, karena kita nggak enak ya, jadi melayani itu jangan kayak baper ya, bawa perasaan nggak enakan ya, nanti tersinggung. Nggak apa-apa tersinggung ya, nggak apa-apa anak kita sakit hati tersinggung, yang penting dia ke surga daripada dia nggak sakit hati dia ke neraka ya. Nggak apa-apa bagi saya, Bapak Ibu tegur saya tersinggung, apa yang penting saya ke surga. Saya juga ya menegur Bapak Ibu, nggak apa-apa, saya nggak akan ya, saya akan kuat-kuatkan hati saya, jangan apa ya, nggak enak nanti menyinggung. Tapi kalau kemudian orang itu ke neraka gimana? Jadi sekarang kita lihat ada gereja Tiatira, gereja yang melakukan pembiaran, gereja yang sepertinya kelihatan baik ya, tidak menegur, tidak menyinggung perasaan, tapi kemudian membuat kehancuran ya, membuat kehancuran yang besar. Jadi sekali lagi saya katakan, gak apa-apa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menegur dengan memang firman Tuhan ya, tidak mempermalukan ya, dan orang itu tersinggung ya, gak apa-apa. Daripada kita melihat dosa, kita diam-diam aja, lalu kemudian orang itu masuk neraka ya, dan kepada kita dituntut, kenapa kau gak kasih teguh, kenapa kau gak ingatkan dia. Soal dia mau bertobat dan tidak, itu sudah urusan dia dengan
Tuhan. Soal selamat itu Bapak Ibu bukan urusan Bapak Ibu, maksudnya bukan Bapak Ibu yang menyelamatkan orang, bukan saya. Kita hanya menyampaikan firman. Soal seorang itu selamat ya, dia terima sorga atau tidak, itu sudah urusan dia dengan Tuhan. Ya, kita jangan lebih baik dari Tuhan Yesus, jangan lebih jahat dari setan. Ya, kita jangan lebih jahat dari setan, tapi jangan sok lebih baik dari Tuhan Yesus. Kita nggak bisa lebih baik dari Tuhan Yesus, tapi jangan jadi jahat. Jadilah orang yang baik, ya tirulah Tuhan Yesus. Jadi itu yang pertama kita lihat, bahwa kalau memang ada kesalahan ya nggak usah karena saudaranya ini nanti ya dia nggak melayani lagi, nanti pindah gereja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya soal ke sorga itu ya soal pribadi-pribadi. Kita nggak bisa paksa orang ke sorga. Ya karena nggak enak nanti dia ini, nggak enak nanti, nggak usah. Daripada seperti yang terjadi di jemaat Tira ini. Ya dibiarkan Isabel itu, mungkin dia punya pengaruh, punya uang, ya mungkin dia adalah keuntungan yang diberikan. Lalu kemudian diberi kesempatan, diberi mimbar ya, diberi panggung ya. Lalu dia ternyata kemudian menyesatkan, membuat sebagian orang itu tersesat dengan pengajarannya dan masuk dalam penghukuman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Tuhan itu memberi kita kesempatan untuk bertobat. Ya kan? Jadi Tuhan itu kan lewat firman ya, lewat teguran, lewat sesuatu yang Tuhan buat kan gini kan, Tuhan itu sangat personal kan. Dia tahu ya cara menegur kita masing-masing. Ya dia punya cara. Ya cara Tuhan terhadap saya itu berbeda dengan cara Tuhan terhadap Bapak Ibu. Tuhan punya cara. Ada yang cara seperti ini ditegur, ada cara seperti ono ditegur ya. Tapi kan Tuhan memberi kepada kita kesempatan. Tidak waktu kita berdosa, waktu itu kita mati. Kan tidak seperti itu. Waktu itu kita berdosa, waktu itu kita celaka. Waktu itu kita berdosa ya, waktu itu kemudian kita jatuh sakit. Enggak juga Bapak Ibu. Diberikan kesempatan oleh Tuhan. Tetapi ini kita sekarang kan masuk tahap yang ketiga. Kalau kesempatan itu dipakai, puji Tuhan, kita sudah terhindar dari penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan itu diabaikan ya, dibatalkan Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Jangan mengatakan bahwa Tuhan itu pelin-pelan, bukan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu hanya karena anugerah. Itu karena kasih-Nya. Ya sama seperti orang berdosa itu diselamatkan. Apakah Tuhan pelin-pelan ya buat neraka tapi tidak menaruh orang yang berdosa itu ke neraka? Ya kalau dia sudah bertobat, anugerah Tuhan sudah mengampuni dia, karena Tuhan pun sudah terhukum karena dosa-dosa kita. Kalau kita kan begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kan gak bisa membatalkan hukum. Ya apa yang kita sudah buat dengan hukum? Ada enggak orang yang sudah masuk penjara ya, supaya orang yang harusnya masuk penjara itu tidak perlu lagi masuk penjara? Saya rasa tidak ada dari kita yang pernah masuk penjara ya. Dalam contoh yang gampang sederhana ya, untuk andai kata kalau ada orang melakukan dosa dengan pidana 5 tahun, kita sudah 5 tahun di penjara, sehingga orang itu boleh tidak menjalani hukumannya. Saya rasa nggak pernah saya ketemu orang seperti itu. Jadi kan kita tidak bisa membatalkan hukuman. Tetapi Tuhan ya, dia bisa membatalkan hukuman karena apa? Karena dia sudah terhukum karena dosa kita. Jadi dengan anugerahnya ya Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Tuhan itu ya memberikan kepada kita ya, jadi hukuman itu kemudian dipindahkan ya, sudah ditanggungkan kepada Tuhan. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ketika Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bertobat, biarlah kita pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Jadi Tuhan bukan Tuhan yang suka menghukum. Tetapi kalau kesempatan itu tidak diberikan, ya kita pun harus kepada manusia ya, kepada jemaat Tiatira ini, Tuhan memperkenalkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan yang bisa menghukum. Kadang-kadang ada orang ya, kalau iblis Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kalau orang Medan bilang banyak mobnya doang, iblis banyak ngomongnya doang, cincongnya, pukul kok ya, pukul. Kalau orang nggak berani lari, tapi kalau orang berani lawan, bukan gitu maksudku saudara langsung. Apa korbannya? Ya kalau orang mentalnya kuat. Ya. Tapi kalau orang udah mentalnya ini, ya jangan, ampun bang.
begitu dia ditentang, dilawan, dia bingung sendiri. Karena apa? Biasanya dia bisa nipu kita manusia. Tapi begitu kita tidak mau ikut dalam tipunya, ketika kita mengatakan aku bisa bebas ya, aku bisa melepaskan diri dari ikatan dosa, dia bingung sendiri. Loh, gimana ngikat ini orang? Tapi ketika kita kayak mau dibodoh-bodohi oleh iblis ya, dia kelihatan garang, dia kelihatan menakutkan. Dia kelihatan seperti apa ya, suatu sosok yang apa ya, yang bagi kita nggak bisa lawan. Tapi ketika kita bawa nama Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, dan iblis itu kebingungan. Iblis itu kan dia tidak seberkuasa seperti yang dia propagandakan. Kadang-kadang kan kita kebanyakan apa ya, menerima kayak iklan. Ketika kita ya zaman sekarang kan susahnya kan kita begitu banyak media sosial sehingga propaganda itu kan begitu banyak, sesuatu yang membesar-besarkan gitu ya, tema apa konotasi propaganda yang saya sampaikan. Oh, negara ini begitu bersih, begitu ini begitu kita detail lihat ya ada juga sampah. Oh, ini katanya begitu bagus, ini kita lihat nggak beda-beda amat ya, beti lah beda tipis. Ya kita pun harus akui dia lebih maju lah. Tapi kalau dibilang kayak lebay lah begitu. Oh, di sini indah ini begitu kita datang. Ya indah sih indah, tapi enggak biasa aja kali. Ya. Jadi mana sih tempat yang kayaknya gimana gitu ya. Selain misalnya kan itu kan propaganda doang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, orang itu kadang-kadang ya iblis itu suka mengata-ngatai sesuatu yang melebihi kapasitas dia. Sehingga kita sudah takut duluan, ya sudah merasa kita tidak mampu melawan dia. Tetapi kalau Tuhan itu Bapak Ibu kalau dia bilang ku bunuh kau, ya itu Tuhan bilang ya, ku binasakan kau. Jadi jangan pikir Tuhan itu hanya bisa mengampuni. Jadi jangan Bapak Ibu ya, walaupun kan banyak pendeta, banyak pengajar, banyak apa ya, yang difokusin kan Tuhan penuh pengampun. Iya benar memang. Kalau kita lihat di Alkitab ini, berita tentang kasih Tuhan jauh lebih banyak ya porsinya dari berita tentang penghukuman Tuhan. Tapi maksud saya jangan sampai kita berpikir Tuhan gak bisa pukul kita. Itu masih kita taruh di pikiran kita. Kalau kita belagu terus, berdosa terus, ya kayak mempermain-mainkan pelayanan terus, Tuhan bisa loh pukul kita. Jangan pikir kayak seorang bapak dipakai nyerotannya, ku pukul kok nak ya, padahal gak ada nyali bapak itu mukul. Bukan begitu Tuhan. Bukan seperti tadi saya bilang kayak setan yang sok garang seperti apa, singa yang mengaum-ngaum mencari orang mau ditelannya. Seolah-olah dia punya kekuatan seperti apa. Padahal kalau kita melawannya dengan taat kepada Tuhan, dia pun akan lari dari kita. Dia takut juga kok sama kita. Kalau kita di dalam Tuhan, dia gentar juga kok. Tetapi berbeda dengan Tuhan, ini yang harus kita pikirkan ya. Kalau kesempatan untuk bertobat itu diberikan, tetapi kemudian kesempatan itu disia-siakan, maka inilah yang terjadi. Ayat 23 ya, di 22, lihat aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, ranjang orang sakit itu ranjang kalau sembuh bukan ditaruh di situ. Itu ada saya baca ya, saya tidak mengangkat ini sebagai kebenaran, taruhlah itu cuma analisa ya. Kayak ini, kayak tenda mayat itu. Kalau nggak jadi mayat masa di situ ditaruh? Kita keluarganya kan ngamuk dong, ya kan? Kalau istilahnya anak kita ya, keluarga kita ya dikasih tidur di situ padahal belum mati. Ya kayak molen itu ya stainless begitu rapi bersih ya, tapi coba kita disuruh tidur di situ, yang benar aja Pak, saya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia kita pun gak akan lawan ya, didorong ya orang yang kita kasih itu. Jadi kayak gitu Tuhan akan taruh orang itu ya dia masih hidup tapi udah dalam apa, kesakitan. Dan apa ya, maksudnya ya dia tidak akan sembuh lagi. Karena memang tempat dia itu adalah tempat orang sakit. Nah, ini kan menarik ya. Tuhan melemparkan Izebel, ya kan? Ini kan biangnya kan, ini gurunya ini. Ya, ke tempat ranjang orang sakit itu. Jadi mereka akan lihat kesakitan ya, maksudnya begitu. Ketika ditaruh saja di tempat itu, maka orang sudah tahu ya,
ya akan apa ya? Akan hukuman Tuhan itu akan mendatangi dia. Dan kemudian ayat yang ke-22 ini ya, dikatakan setelah Izebel dilemparkan ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Itu kan kalau kita lihat urutan, berarti si gurunya dulu dilemparkan, lalu setelah dilemparkan, kan kalau saya nangkapnya begini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kemudian kepada kita diperlihatkan hukuman Tuhan itu kan Tuhan mau memberitahu kita, kalau kita konteksnya pengikut Izebel, kalau pengikut-pengikut Izebel tidak bertobat, maka hal yang seperti Tuhan lakukan kepada Izebel, Tuhan akan lakukan kepada pengikutnya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kan kita kan hidup ini sebenarnya kita harusnya banyak melihat apa yang Tuhan lakukan kepada orang yang sungguh-sungguh mengikut dia, tapi melihat juga apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Kita harus lihat kenapa? Kalau kita sungguh-sungguh, maka seperti yang Tuhan lakukan, ambil contoh Daud ya, maka Tuhan pun akan melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Tuhan itu gak pilih kasih, kita mau suku apapun ikut Tuhan itu gak lihat suku. Ikut Tuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, tidak melihat kulit ya, manusia aja yang suka lihat suku, lihat kulit ya, itulah manusiawi. Tapi Tuhan ya, dia kan gitu. Jadi Tuhan lemparkan Izebel lebih dulu ya ke ranjang orang sakit, kan supaya pengikut-pengikutnya lihat nih loh, kalau kau gak bertobat, nih seperti Izebel kau akan jadi. Ada waktu sedikit yang Tuhan berikan, kan sudah diberikan tadi banyak kepada Izebel, kepada pengikut-pengikutnya. Tapi begitu penghukuman Tuhan itu jatuh, maka yang lebih dulu dihukum itu gurunya. Kalau kita refleksikan ya Bapak Ibu, kalau kita ya di gereja ini berdosa, saya dulu dihukum Tuhan. Supaya Bapak Ibu lihat, kalau pendetamu aja dihukum, apalagi kamu. Kalau misalnya ya guru-guru sekolah minggu ya berdosa, dibandingin anak-anak sekolah minggunya, guru-gurunya dulu yang dihukum. Ketua-ketua ya, pengurus-pengurus gereja ya, itu berdosa nggak beres ya melayani Tuhan, dia dulu dihukum Tuhan. Supaya dilihat di bawahnya itu pelayan-pelayan yang lain. Nah kalau kau seperti dia nggak beres ya, nggak tanggung jawab, main-main dalam pelayanan, nanti kau kan seperti ini juga. Tapi begitu juga kalau kita di reward oleh Tuhan ya, diupahi dengan upah ya, Bapak Ibu saya dulu dikasih, supaya Bapak Ibu lihat. Nah lihat, ke pendetamu aku buat begini, kenapa? Dia sungguh-sungguh, kepadamu pun akan kubuat. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, jadi kita hidup bijaklah melihat ya. Haleluya ya, kalau kita lihat ya, dosa itu pasti dihukum ya. Mari kita hidup tanpa dosa. Bukan berarti kita gak bisa berdosa, kita harus akui ya, selama kita masih mendiami tubuh ini ya, ada saja dosa kita, ada saja kita gak mau, tapi ya kemudian hal itu terjadi. Tapi jangan ulangi, jangan tinggal di dalam itu. Kalau kita sudah tahu, kita sudah mulai tinggi hati ya, kita sudah mulai iri hati, harus bereskan ya. Kalau kita sudah mulai sakit hati, bereskan. Jangan sakit hati itu yang busuk itu kita taruh di hati kita. Hati-hati, nanti kalau kita lihat, nanti lihat orang yang simpan dendam ya, lihat hidupnya. Kalau kau lihat dia tidak dihukum Tuhan, oh itu ajaib berarti. Tapi kalau kita lihat dia dihukum Tuhan dengan penyakit kah, dengan apakah, kita lihat loh, dihukum Tuhan. Kalau aku masih simpan sakit hati, ya aku makan seperti dia. Janganlah. Masa kita ulangin dilempar ke ranjang orang sakit? Izebel sudah dilempar, pengikutnya pun dilempar. Kenapa enggak pengikutnya? Kalau kita pikirkan, kalau mereka bijak, enggak lah, aku enggak mau dilempar, aku masih punya anak istri apa semua, aku mau bertobat lah. Tapi kadang-kadang itulah manusia, keras kepala, tegar tengkuk, susah diomongin. Kebodohan itu kayak melekat pada manusia itu. Ya hanya Tuhan lah, hanya Roh Kudus yang bisa melembutkan hati kita untuk membuat kita sadar, untuk membuat kita tidak keraskan hati.
Ya pernah kita bahas kan, Firaun awalnya dia kayak keras-keraskan hatinya, lama-lama keras sendiri. Kadang-kadang kita tahu kita salah dan kita perlu berubah, tapi kita aku nggak maulah, aku ada harga diri, biar dia dulu yang minta maaf. Lama-lama ya, keras hati itu nempel sama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang kita lihat, bahwa Tuhan itu pasti menghukum kalau tidak ada pertobatan. Kalau kesempatan ya, kalau nanti kita lihat neraka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, itu mungkin kita akan menyesali orang-orang yang masuk sana. Semoga ya jauh-jauhlah dari kita itu. Ya. Tapi kita akan mungkin tidak tahan. Saya rasa perasaan menyesali itu mungkin tidak ada lagi pada kita yang di sorga ya. Kalau di neraka itu siksaan mereka, penyesalan itu. Tapi karena kalau itu masih ada, maka menurut saya kita pun akan sangat terganggu di sorga. Kenapa? Kita menyesali mungkin saudara kita, mungkin orang yang kita kasihi, mungkin kenalan, kenapa dia di neraka? Kenapa begitu mengerikan? Mungkin teman sekolah kita kan, menurut saya ya, ketika kita di sorga ya, kita akan kehilangan penyesalan akan seperti itu ya, akan orang-orang yang ada di neraka. Karena kalau itu masih ada, itu akan misalnya begini, kalau ada orang tua dan anak-anaknya ke neraka, sedangkan ngelihat anak sakit aja, anak kekurangan aja, coba tanya orang tua kita, kuat gak hatinya dia? Coba kita tanya kita dengan anak kita, kalau dia sakit, kita pilih kita yang sakit. Jadi bagaimana kalau kita punya perasaan seperti ini, kita masuk surga, misalnya jauh-jauh ya, amit-amit dari kita ya, kita lihat anak kita atau orang tua kita di neraka. Pasti walaupun di surga kita akan menyesali hal itu. Jadi menurut saya, perasaan gitu, jiwa-jiwa yang seperti itu sudah tidak akan ada lagi di surga dan neraka. Kecuali di neraka. Di neraka orang akan nyesal, kenapa aku dulu ya, ku dengar firman, ku dengar pendeta nasihati, ku dengar ketua wadah nasihati, ku keraskan terus hatiku. Masuklah aku tempat ini. Sebenarnya main-mainnya aku. Sebenarnya aku tunggu ya, kayak aku dihormatilah, ya dirayu-rayulah. Enggak dirayu mereka aku. Ayolah ya. Kayak orang kan, makanlah yuk, udah makan. Ya. Kan diharapkan apa? 3 kali lagi diajak makan. Ayolah sedikit aja. Ternyata orang Jakarta kecil lah ya dia ya kan. Orang Jakarta ternyata nggak banyak basa-basi. Oh kok nggak makan, kebetulan lah aku pun lapar kali. Udahlah aku ambilnya dari kau itu. Ya. Aduh kawan ini kenapa sih nggak 2 kali lagi kau bilang ayo makan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari itu ya, yang kita lihat kesempatan itu, marilah ya sekarang, mari kita pakai kesempatan itu ya. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita ya. Kan kita tidak lagi memakai kesempatan untuk meninggalkan dosa. Toh kan kita orang-orang yang sudah meninggalkan dosa. Mari kita pakai kesempatan apa ya, untuk memperbaiki terus diri kita, upgrade. Bagaimana kita makin sempurna, bagaimana kita makin benar, bagaimana makin dewasa, bagaimana kita makin punya pengetahuan, bagaimana makin banyak yang kita bisa buat dan kerjakan bagi Tuhan. Kan itu sekarang ya. Semoga ranah kita, domain kita sekarang bukan soal dosa, tinggalkan dosa. Semoga itu sudah lewat. Haleluya Bapak Ibu sekalian ya. Semoga ya watak kita ini ya bukan lagi ya, semoga kita ikut Tuhan ya, punya kepastian bahwa hidup kita dipelihara Tuhan. Haleluya. Sehingga bagi kita ibadah itu bukan soal apa lagi ya, soal berkat. Bukan gak perlu berkat, perlu. Tapi itu sudah menjadi sesuatu jaminan, kita tahu masa iya Tuhan gak berkati, masa iya Tuhan gak memimpin. Semoga bagian kita dalam ibadah adalah bagaimana aku melihat karunia roh, bagaimana aku ya semakin maju. Semoga itu apa yang kita kejar tahun ini di gereja kita ini ya. Kita bukan kayak lagu ya, jatuh bangun aku katanya, bukan itu lagi ya. Kita mungkin pernah jatuh, tapi kita gak mau jatuh bangun, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, enggak. Sudah jatuh ya kita bangun dan kemudian kita maju. Semoga itu yang terjadi, yang kita kerjakan di gereja kita ini, bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan. Kita bukan jemaat yang jatuh bangun terus ya. Masalahnya cuma di soal dosa-dosa, iri-iri hati ya, pendam-pendam dosa orang. Kan itu terlalu bayi lah kita, terlalu terlalu cetek gitu, dangkal. Semoga yang kita bicarakan adalah pekerjaan roh, karunia roh ya kan. Bagaimana ada buah roh
Bagaimana kita melihat jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Bagaimana kita melihat manifestasi ya Roh Kudus dalam ibadah kita. Tapi kalau makanya kan jemaat Tuhan di Korintus Tuhan bilang kan, ya kalau kamu masih pecah, masih sana ngegap sini ya, kamu masih anak-anak. Kan Rasul Paulus bilang, gimana aku bilang kau dewasa? Kalau yang kalian perpecahan lah, masih bicara soal kekudusan lah, masih bicara ya soal pengampunan lah, masih ngegap sana ngegap sini lah, masih sakit hatian lah, ya kan? Gimana kita mau bicara dewasa? Ya kita gimana mau kita bicara ya istilah negara maju, ya negara berkembang aja kita belum masuk. Jadi begitu dalam hal rohani. Lalu yang tadi kita lihat, kenapa Tuhan kemudian menjatuhkan hukuman? Tadi kan saya sudah sampaikan, Isabel lebih dulu dihukum, yang jadi satu pelajaran supaya masih ada kesempatan untuk pengikut-pengikutnya bertobat. Tapi ketika tidak bertobat, maka dilemparkan ke kesukaran yang besar, ya, kesukaran yang besar. Jadi Tuhan bisa menyelamatkan seseorang dari kesukaran yang besar, tapi juga Tuhan bisa menghukum, ya, melemparkan orang kepada kesukaran yang besar. Dengan melakukan demikian, coba kita lihat apa sih maksud Tuhan melakukan seperti itu. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan. Jadi anak-anak dari Isabel ini dimatikan, pengikut-pengikutnya dilemparkan ke kesukaran yang besar. Maksud Tuhan yang melakukan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat. Jadi kan tidak semua jemaat ngikut dia, tapi semua jemaat, semua gereja, ya, dalam arti kita orang-orang percaya akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Dua hal yang Tuhan maksudkan dengan melakukan itu. Saya berapa kali ulang ini. Tuhan itu Bapak Ibu sekalian, dia menyelidik hati kita masing-masing. Bukan berarti dia Tuhan gak melihat ya out ya bagian luar kita, ya, bukan. Tapi yang Tuhan nilai pada kita masing-masing, hati kita, batin kita. Waktu Nabi Samuel disuruh mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja, maka dia hampir ketipu, dia hampir salah keputusan. Sulung, ya, jadi kan Isai ini ya kalau ditulis nama anaknya 7, ya kan? Kalau Bapak Ibu belajar insya Allah aja kamu soal kitab ya, nama anaknya 7, tapi disebut bahwa dia punya nama anak laki-laki 8, tapi namanya cuma 7 ditulis. Jadi menarik, saya nggak tahu guru sekolah minggu bilang anak Isai berapa. Ya saya juga tadi baca, iya ya, ditulis 8 tapi dinamai 7. Tapi kan dari situ ya nama yang paling besar Eliab, ya, sulung lewat tinggi gede tentara. Wah, sudah ini dia. Ya, kalau orang Manado bilang so ini, ya, so ini dia. Ya, udah ini dia. Tinggi besar, perawakannya cakep. Samuel udah mau tuang dia ya dengan minyak, ya kan. Tuhan bilang dia, hehehe, tunggu dulu, jangan buru-buru bro. Bukan yang dilihat orang, yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini kan Tuhan lihat hati kita semua. Tuhan tahu. Tuhan menyelidik, Tuhan senang sekali urusan dalam, urusan hati. Manusia batin. Kalau manusia kan yang diperbaiki kan manusia luar. Ada banyak orang yang menghabiskan duit banyak untuk apa? Kecantikan, ya. Kalau dia sudah cantik untuk apa, ya? Nanti tuanya, ya. Tapi tidak terlalu memperhatikan batinnya, manusia batin. Jadi apa maksud Tuhan menghukum ini? Jadi kan Tuhan tahu siapa yang dihukumnya, Tuhan tahu siapa yang tidak dihukumnya. Itu kenapa? Karena Tuhan tahu batin kita. Bapak Ibu, kita bisa berdoa supaya berkat itu datang, tapi Tuhan tahu siapa yang diberkatinya. Haleluya. Ya, orang bisa ngutuki, ya, mampus itu orang, maaf ngomong ya, mati itu orang. Tuhan tahu siapa yang akan dihukumnya, siapa yang dibelanya. Biar 1 juta orang bilang dia itu, kalau Tuhan bilang enggak, hatinya baik kok. Haleluya. Jadi Bapak Ibu jangan takut juga disumpahin orang. Kecuali kenapa kita takut disumpahin orang, ya karena kita memang enggak beres.
Kalau kita melakukan kebenaran, kita nggak takut. Orang sumpai, orang kemudian mau niatkan jahat, kita tahu Tuhan pasti bela. Tapi kalau kita jahat, ya kita takut disumpahin orang. Jadi Tuhan menyelidik hati. Karena itu ada pesan dari Raja Daud ya. Kita mau melihat itu malam ini ya. Karena Tuhan menyelidiki hati, ya Dia tidak melihat pada luar kita ya, pada ya penampilan kita, perawakan kita. 1 Tawari pasal 28 ayat 9 katakan begini, mari kita baca 1 Tawari. Satu Tawari pasal 28 ayat 9, kita baca 1 Tawari 28 ayat 9. Ini perkataan Daud kepada Salomo. Mari kita baca pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi karena Tuhan menyelidiki hati, pastikan hati kita ini sudah benar. Haleluya. Pastikan kita ibadah ini bukan pura-pura. Pastikan kita beribadah bukan karena orang lain, karena Tuhan. Makanya pada Salomo Daud katakannya, kenallah Allahnya ayahmu, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas, perfect heart ya, kalau saya nggak salah Bapak Ibu, lihat catatan Bapak Ibu ya. Iya, jadi whose heart is perfect. Jadi hati kita ini kalau kita datang artinya apa? Sepenuh hati, memang kita mau cari Tuhan, bukan cari yang lain. Ada orang kadang ke gereja ya, cari cari kenalan, cari ini, cari begini. Jangan, cari Tuhan. Itu kalau kita misalnya jadi punya kenalan di gereja ya, itu tinggal tambahan bonus. Tapi bukan karena kawan kita itu kita ke gereja. Ada sekarang ya misalnya gini ya, di gereja itu dibuat kayak komunitas. Komunitas bagus, komunitas, cuma kan begini, salahnya adalah ketika orang ke gereja dia cari kawannya itu komunitasnya, bukan cari Tuhan lagi. Nah itu kita harus hati-hati. Kita ke gereja cari teman atau cari Tuhan. Jadi karena Tuhan kan menyelidik hati kita, Dia tahu yang kita cari siapa. Makanya kepada Salomo Tuhan, Raja Daud ya, ayahnya menasihati, biarlah hatimu itu sepenuhnya. Biarlah hati kita. Jadi kalau Tuhan selidiki hati kita, Tuhan lihat, ini hati orang ini bagus loh. Ya, dia nggak mikir lagi soal dunia, ya, soal bagaimana dia cari uang. Ya. Dia sungguh loh cari aku, sepenuh hati. Jadi Bapak Ibu, karena Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau kita mau diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, haleluya, dipakai oleh Tuhan, hati kita. Mungkin perawakan kita nggak terlalu. Tapi kalau dia Tuhan lihat hati kita, oh ini yang bisa aku pakai ini orang. Kan dia temuin Daud. Ini orang bisa aku pakai kata Tuhan. Kenapa? Hatinya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi nggak bengkok-bengkok dia. Gitu ya. Jadi kalau kita ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan bengkok-bengkok ya. Satu ke duit ya, satu ke kerjaan, satu ke pacar gitu. Jangan, lurus saja ke Tuhan. Sepenuh hati. Nanti yang lain itu dikasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita memang sepenuhnya cinta Tuhan. Nah, inilah yang gak didapati Tuhan dengan orang Israel. Kenapa Israel Yahudi itu gagal? Mereka kan satu ya, dia bikin Tuhan, dia bikin juga apa? Berhala. Jadi dia punya dua Tuhan. Saya suka kali katakan bagi saya gak yakin bahwa kita sekarang ya, orang penyakit gereja itu dua agama. Kayaknya gak lagi di situ. Penyakit gereja itu ya sekarang ya kan, dia Tuhan tapi ini uang, adatnya dia mau, jangan ini. Kalau ada adatnya kadang dia terganggu ini Tuhannya.
Nggak seperti kalau bisa ya, kalau dua hal ini berdiri bersama-sama bingung dia, ini mana yang kupilih? Ini aku pergi ke Tuhan atau pergi ke adat? Ini uang loh ini ya, kalau aku ini ya ini Tuhan, aduh mana ya? Ya kan, masih galau kan? Masih susah mutusin. Nah itu kan penyakit gereja, kita harus hati-hati. Tapi kalau kita bisa ya, bukan sekali lagi, bukan nggak bisa maradat, bisa silakan Bapak Ibu. Gereja kita nggak melarang. Ya, apalagi adat soal perbuatan. Kalau ada orang tua, ya kan, seenaknya aja ngomongan, ngapain lah pakai adat seremonial. Tapi orang tuanya nggak ada dihormati. Mana pilih kita? Secara seremonial dibawa misalnya ikan mas, tapi habis itu ya, lu ya Pak. Kurang ajar kan ngomongnya, lu ya Pak. Sebutir pun nasi daripada dia belum dimakan bapaknya, udah lu ya Pak, suaranya lebih gede dari bapaknya. Tapi besok dibawanya ikan mas, ya Pak, aku hormat engkau Pak, aku ini. Untung bapaknya nggak bilang munafik, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, apalagi sekali lagi saya bilang adat yang mengajari kita mencintai Tuhan, menghormati orang. Wah bagus sekali. Adat moralitas. Bukan cuma lip service ya, sesuatu yang bisa dipelajari, tapi sesuatu yang lahir dari hati. Kan itu adat lahir dari, coba lihat orang lahir dari hatinya, sopan ya, kecantikan hatinya. Itu nggak bisa di style diajar, nggak bisa. 3 hari pasti kelihatan, oh orang ini baik, orang ini bobrok. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ya, untuk Tuhan menyelidiki hati kita, tunjukkanlah bahwa hati kita sungguh-sungguh sepenuhnya, nggak ada yang lain, cuma Kau Tuhan. Walaupun aku butuh yang lain, cuma aku mau cinta Engkau, cari Engkau, ingin Engkau. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kalau kita diselidiki hati kita, ya, saya percaya Tuhan sudah tahu hati saya dan Bapak Ibu. Inilah yang yang Tuhan suka itu, dia menyelidiki hati. Artinya apa? Dia pingin ketemu hati yang sepenuhnya pada dia. Itu dia cari. Dia cari. Tuhan itu nyari. Supaya Tuhan berkati orang itu, Tuhan pakai. Lalu yang kedua dikatakan hati yang seperti apa? Yang sepenuhnya ya kepada Tuhan, jadi tidak dicampur dengan yang lain itu. Lalu yang kedua dikatakan rela hati ya, willing mind ya. Jadi ada willnya ya, jadi ada kemauan, kehendaknya, kerinduannya. Nah, itu yang dicari Tuhan, hatinya sepenuh hati, lalu ada keinginan memang mau menyembah Tuhan, mau melayani Tuhan, mau memuliakan Tuhan. Ah inilah, bukan terpaksa. Makanya ada kitab bilangnya, Tuhan senang orang yang memberi dengan sukarela, dengan sukacita. Kenapa? Ada dari hatinya. Ya. Tuhan, ya, ini aku mau memberi untuk Engkau. Bukan karena terpaksa. Tuhan gak suka. Jadi kalau saya pernah bilang, bukan saya larang Bapak Ibu memberi ya. Kalau memang ya kita nggak rela memberi, jangan, sayang. Sudah Tuhan marah lihat kita, nggak diberkati, ya. Lalu kita anggap kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, padahal Tuhan nggak butuh aku, kata Tuhan. Jadi itu kita kalau kita beribadah, itu kita dengan kerinduan, kemauan kita. Ketika kita melayani Bapak Ibu sekalian dengan kemauan. Kalau memang kita nggak mau, terpaksa, lebih bagus kita mundur, nggak apa-apa. Nanti Tuhan pasti punya pelayan lain. Daripada kita melayani, itu nggak dari hati kita, nggak ada kemauan kita, karena mungkin terpaksa, jangan, sayang. Sudah kita capek ya, misalnya sudah kita merasa itu pengorbanan. Misalnya gini kan, di akhir zaman ini kan ada Alkitab bilang begini kan, di akhir zaman ini banyak orang akan melakukan kejahatan tapi dia pikir itu untuk Tuhan. Nah, bayangkan itu. Jadi biarlah hati kita ini Tuhan tahu ya, kalau itu kita lakukan karena Tuhan ya, bukan karena orang, bukan karena untuk dilihat, bukan karena untuk kemuliaan supaya orang puji, bukan, karena Tuhan. Gak usah pun orang lihat, malah kita hindarin orang lihat. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan, mengapa Tuhan kemudian lakukan hal itu? Ya, dia beri teguran, dia beri kesempatan, tapi kemudian dia hukum ya, karena tidak mau ditegur dan memakai kesempatan itu. Yang terakhir adalah supaya kita kembali lagi Wahyu 2 ayat yang ke-23 itu. Wahyu 2 ayat yang ke-23. Dan bahwa bagian akhir ya, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, Daud bilang aku kenal Tuhan itu. Dia tahu kalau aku buat ini pasti dia balas. Haleluya. Bukan kita tuntut Tuhan itu memberkati kita apa enggak, tapi kita tahu, enggak usah pun kita tuntut. Kita tahu kalau kita cinta dia, hati kita ini ya sepenuhnya ya, perfect ya, tadi dikatakan ya, sempurna, sepenuhnya, semuanya untuk Tuhan. Enggak kita bagi kepada yang lain ya. Dalam cinta kepada Tuhan itu maka kita mencintai orang tua, kita mencintai keluarga kita mencintai pasangan kita mencintai pekerjaan kita ya kan. Tapi kan dalam cinta kepada Tuhan itu bukan cinta yang kita bagi-bagi, sepenuhnya kita cinta Tuhan. Lalu sepenuhnya hati kita ini ada willingnya itu ya, keinginan, kemauan untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan lihat itu, Tuhan lihat kerinduan Bapak Ibu ya. Tuhan lihat hati kita ini pingin banget menyenangkan Tuhan, pingin banget bersyukur pada Tuhan. Dan Tuhan lihat itu, Tuhan cari itu. Dan kalau Tuhan menemukannya, saya nggak panjangkan Bapak Ibu Saudara-saudari ya, Tuhan akan memberkati, memakai orang seperti itu. Ya Bapak Ibu nanti lihat di catatan ya. Jadi Tuhan mencari orang yang bersungguh hati ya. Tuhan menyelidiki hati kita, bukan luar kita saja. Tuhan tahu hati kita semua, dia cari tahu. Yang Tuhan cari apa? Hati yang sesungguhnya, sepenuhnya bagi dia, dan yang memang punya kehendak, keinginan memuliakan dia. Yang kedua, supaya Tuhan menyatakan kepada kita bahwa dia membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau orang gak cari Tuhan, jangan pikir Tuhan cari orang itu. Haleluya ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, Tuhan pun cari kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kalau orang ya menyenangkan Tuhan, Tuhan senangkan orang itu lebih lagi. Tapi kalau orang ya tidak menyenangkan Tuhan, bagaimana Tuhan mau menyenangkan dia? Jadi Tuhan membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Karena itu jagalah perbuatan kita, jaga hati kita, dan lihatlah bagaimana Tuhan akan menolong kepada kita semua. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berlutut, kita nyanyikan pujian tadi ya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Mari kita bawa sembah kita pada Tuhan. Mari kita bawa juga ya permohonan kita kepada Tuhan. Kita sembah lebih dulu Tuhan kita itu, lalu kita meminta permohonan kita kepada Dia. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku, Engkaulah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku.
Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, sejauh langit. Haleluya, sejauh langit. Haleluya, penuhi hati kami yang amin. Penuhilah Tuhan hati kami rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, Kaulah Tuhan, kekuatanku, kekuatan. Engkaulah yang kami cinta, hati kami cinta Engkau Tuhan. Oh, sepenuhnya kami cinta Engkau. Engkau selidiki hati kami. Engkau mengetahui batin kami masing-masing, seperti apa cinta kami padamu. Haleluya. Biarlah semua kami adalah orang-orang yang sepenuhnya mencintai Engkau. Haleluya. Haleluya.
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, haleluya, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Baiklah ku lihat, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati, ya, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Baiklah ku lihat, kebaikanmu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya kau dapati tetap. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Sekali lagi aku kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kiranya hati kami ini didapati Tuhan, sepenuhnya mencintainya. Kiranya didapati Tuhan dalam kami kerinduan, kehendak untuk menyembahnya. Haleluya. Kiranya didapati Tuhan hati yang sungguh-sungguh bagi Tuhan, hati yang cinta Dia sepenuhnya. Haleluya, haleluya.
terima kasih. Inilah lagu kami, lagu cinta pada Tuhan, lagu syukur untuk setiap kebaikan-Nya. Terima kasih Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan, setiap pengertian, setiap kesabaran, setiap kekuatan, setiap hikmat, kemampuan yang Kau berikan. Terima kasih. Haleluya. Naikkanlah syukur dari hati kita. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyian yang Kau karang sendiri. Wujud syukur, wujud syukur untuk kebaikan-Nya bagi kita semua. Haleluya. Kami nyanyi tentang kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyi tentang pengampunan-Mu Tuhan. Kami nyanyi tentang pertolongan-Mu. Kami nyanyi tentang kebaikan-Mu. Kami nyanyi tentang hikmat yang Kau berikan, pertolongan, kecukupan yang Kau berikan, segala berkat, segala kebaikan-Mu yang tak terkatakan. Terima kasih. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau
renungkan, kami mau renungkan, kami mau baca, kami mau lakukan firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku renungkan firman-Mu. Ku megang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin, 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 amin. Hati renungkan, ku Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Kita masuk dalam permohonan kita pada Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang kekal, yang memberikan setiap kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan? Kalau ada di antara kita butuh kekuatan, butuh hikmat, minta pada Tuhan. Kalau ada di antara kita butuh pemulihan, butuh pengampunan, minta pada Tuhan. Dia adalah Allah Maha Pengampun, yang tidak mengingat-ingat salah-salah kita di masa lalu. Kalau ada di antara kita butuh berkat, minta pada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kaya, punya Dialah segala sesuatu. Dia bisa memberi kepada kita dengan limpah ruahnya. Nah itu mari kita minta dari Dia. Kalau ada yang butuh kesehatan, Dia adalah dokter segala dokter. Dia pencipta kita. Dia tahu organ-organ tubuh kita. Mari kita minta dari Dia, maka kita akan beroleh sehat yang daripada Tuhan. Kita nyanyikan refren pujian ini sekali lagi. Setiap kita menaikkan permohonannya, permintaannya kepada Tuhan. Ku renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Haleluya. Kau dengarlah permohonan kami Tuhan. Engkau Allah yang murah hati, Engkau Allah pemberi bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang tidak pernah berhenti. Kau begitu mengerti kami Tuhan. Tidak ada pribadi yang lebih mengerti diri kami selain Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk topangan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau mengerti, Engkau sabar kepada kami. Tuhan, kami butuh terus kebaikan, hikmat bijaksana, pengampunan yang daripada-Mu. Kami butuh sehat, kami butuh berkat, kami butuh pengertian Tuhan. Kami mau berhasil dalam pengiringan kami mau kenal Engkau Tuhan. Allah yang menyelidiki hati nurani kami, Allah yang membalaskan menurut perbuatan kami masing-masing. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita berdoa bagi gereja kita, bagi negara kita. Tuhan berkati, kita berdoa bagi kita semua jemaat Tuhan. Majulah terus di dalam Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Yesus. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Tuhan menjadi kekuatan baru untuk kami Tuhan, kembali menegur kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Biar ini juga Tuhan menjadi pedoman untuk kami Tuhan, lebih lagi mencintai-Mu Tuhan, lebih lagi mengenal-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat bijaksana yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Biar apa yang difirmankannya Tuhan boleh berkuasa Tuhan, menegur kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anaknya Tuhan. Engkau beri kepintaran Tuhan, kejeniusan yang daripada Tuhan, kesehatan Tuhan. Engkau selalu lindungi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan seisi pastori Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang lindungi, beri hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Biar Tuhan saja yang menjaga, melindungi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja ini Tuhan. Bila Tuhan menyediakan gereja ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan untuk memenuhi tempat ini. Untuk kami bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini, memuliakan nama Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkan juga Tuhan kualitas kami Tuhan Yesus. Biar kami bukan sekedar hanya beribadah begitu saja Tuhan, tapi kami benar-benar mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berdoa juga Tuhan bagi ibadah setiap wadah Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan setiap ibadah yang akan dilaksanakan Tuhan dalam minggu ini Tuhan. Ada ibadah pemuda, ada ibadah sekolah minggu, dan ibadah 1-2 Tuhan, ibadah minggu. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah disiapkan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi Tuhan, biar mereka bersatu hati Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Biar satu misi Tuhan Yesus untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan, supaya ibadah yang kami laksanakan, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga bagi bangsa dan negara kami di tempat ini, bangsa dan negara di Indonesia Tuhan. Engkau yang lindungi dari yang teratas sampai yang terbawah, Engkau yang lindungi Tuhan. Engkau yang beri hikmat bijaksana yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, bahkan pemilu yang akan dilaksanakan tahun ini Tuhan, biar Tuhan yang campur tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkehendak Tuhan. Siapapun pemimpin yang akan memimpin bangsa ini kiranya berasal daripada Tuhan. Boleh kami beribadah Tuhan dengan bebas dimanapun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa kami ini, kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah menaikkan doa kami, baik doa kami secara pribadi, permohonan kami kepada Tuhan, maupun doa kami sebagai Tuhan jemaat-Mu untuk kepentingan orang lain, kepentingan gereja, kepentingan Indonesia, kepentingan hamba-hamba Tuhan, untuk kepentingan rekan-rekan yang akan melayani sepanjang minggu ini. Kiranya Engkau mendengar semuanya, dan kami percaya kiranya Engkau mengabulkan sesuai kehendak-Mu. Satu hal yang kami yakini dan itu membuat hati kami puas, kami sudah menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan, dan Tuhan tidak akan berdiam. Dia akan menyatakan kehendak-Nya kepada kami. Dia sudah tolong kami di hari-hari lalu, Dia akan menolong kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap kekuatan, urapan, kemampuan, kelayakan yang Kau sudah berikan bagi kami akan melayani Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Berikanlah kami berkat-berkat Tuhan. Kalau ada di antara kami yang kekurangan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya firman-Mu kami pegang. Orang benar tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu, orang-orang benar-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan cukupkan setiap kebutuhan kami. Bahkan Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Berkati perjalanan kami pulang, tiba dengan selamat di tempat masing-masing. Membawa berkat, membawa sukacita, kekuatan, kesanggupan yang berasal daripada Tuhan. Tambahkan terus Tuhan
jumlah kami Tuhan yang datang di ibadah doa ini, kiranya semua kami jemaat-Mu, kerinduan kami bisa datang dalam setiap ibadah doa kami. Dan kami percaya Engkau pun mendatangi kami dalam setiap doa kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Seperti Bapa Engkau Tuhan membebat hati kami setiap anak-anak-Mu, menyampaikan pesan-Mu bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan Tuhan juga akan memberi bagi Tuhan pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau disenangkan lewat pemberian kami, dan kami percaya berkat-Mu juga ada pada kami sehingga kami bisa memberi bagi pekerjaan Tuhan. Inilah menjadi doa kami mau terima berkat Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan iman kita mari kita pulang dan terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, kita akan memberi dan setelah itu ibadah kita selesai.